Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini bertemu lagi dengan Bu Nina. Nah, apakah anak-anak hari ini sudah mandi, sudah sarapan, kemudian sudah melakukan pembiasaan seperti biasa ya? Mudah-mudahan semuanya sudah ya anak-anak. Nah, hari ini anak-anak tetap semangat ya, meskipun masih dalam pembelajaran jarak jauh ya anak-anak. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar anak-anak, mari kita berdoa dulu ya bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di tema 8 tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 1. Aturan keselamatan di rumah. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Coba anak-anak amati gambar di bawah ini dengan teliti ya anak-anak. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Apa saja yang dilakukan Udin pada setiap gambar? Gambar yang pertama, Udin beserta ibu dan adiknya, mereka sedang memotong jagung ya menggunakan pisau ya. Kemudian gambar yang kedua, Udin sedang mengunci pintu. Kemudian gambar yang ketiga, Udin sedang berkendaraan ya, menaiki bus ya nak, bus. Kemudian gambar yang keempat, Udin dan teman-temannya sedang menyeberang jalan di zebra cross. Nah, apakah kamu setuju dengan yang dilakukan oleh Udin? Setuju tidak? Setuju ya. Kenapa harus setuju? Karena Udin dalam setiap kegiatannya selalu mematuhi aturan ya. Dia menggunakan pisau dengan hati-hati ya. Dia mengunci pintu ya agar tidak kemalingan ya. Dia menggunakan sabuk pengaman ketika berada di bus atau menaiki bus ya agar tidak jatuh ya. Kemudian dia dan teman-temannya menyeberang jalan di zebra cross ya Nana, tidak di sembarang tempat ya. Itu Udin selalu mematuhi aturan ya dalam setiap kegiatannya Nana. Anak-anak lakukan seperti yang dilakukan oleh Udin ya, selalu mematuhi aturan di rumah ataupun di perjalanan anak-anak. Aturan setiap kegiatan di rumah anak-anak perlu diperhatikan ya. Kenapa harus diperhatikan? Karena aturan itu akan berguna untuk keselamatan kita dan keluarga anak-anak. Nah, Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Coba anak-anak amati gambar di bawah ini dengan teliti ya. Nah, dua kegiatan yang dilakukan oleh Udin, coba perhatikan. Yang pertama, kegiatan sedang memotong makanan ya. Kemudian yang kedua, kegiatan Udin yang sedang membetulkan jam dinding ya anak-anak. Nah, dua kegiatan ini Udin melakukannya dengan hati-hati ya. Coba diperhatikan, Udin menggunakan pisau dengan hati-hati agar tidak terluka. Yang kedua, Udin membetulkan jam dinding, dia akan berpegangan kepada tangga ya, dan tangganya juga
dipegang oleh ayahnya ya, agar Udin tidak terjatuh. Jadi jadi sikap hati-hati ini merupakan salah satu contoh aturan dalam keselamatan anak-anak. Nah, Udin juga anak yang karena Udin taat pada aturan ya, setiap melakukan kegiatan itu selalu diatur ya, menggunakan jadwal. Setiap kegiatan itu dilakukan dengan tepat waktu anak-anak. Coba perhatikan. Pada kegiatan ini, kegiatan Udin apa ya anak-anak? Iya, Udin itu sedang sarapan ya anak-anak. Nah, pertanyaannya sekarang, pukul berapa Udin sarapan pagi? Nah, coba dilihat jam di situ menunjukkan yang yang jarum merahnya itu jarum pendek menunjukkan ke angka 6. Jadi, Udin sarapannya itu adalah pukul 6 ya anak-anak. Kemudian kegiatan yang kedua, setelah sarapan selesai maka Udin akan melakukan kegiatan apa ini anak-anak? Ya, Udin akan berangkat sekolah ya, namun berpamitan dulu terhadap ayah dan bundanya. Nah, kegiatan ini dilakukan pada jam berapa anak-anak atau pada pukul berapa Udin berangkat sekolah? Coba dilihat, jarum pendeknya yang berwarna merah menunjukkan angka 7 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi itu adalah Udin berangkat sekolahnya itu pukul 7 ya anak-anak. Nah, gambar yang berikutnya atau kegiatan yang berikutnya. Nah, setelah selesai ya anak-anak Udin belajarnya, maka Udin akan pulang sekolah ya. Pulang sekolah itu jam berapa anak-anak? Coba lihat jarum yang warna merahnya itu menunjukkan ke angka 11 ya, dan jarum yang panjangnya menunjukkan ke angka 12. Jadi pukul berapa Udin pulang sekolah? Yaitu Udin pulang sekolah itu pukul 11 ya anak-anak. Nah, itu kegiatan yang dilakukan Udin ya. Dia selalu mematuhi aturan dengan tepat waktu ya anak-anak. Apakah anak-anak melakukan kegiatan di rumah ataupun di sekolah itu dengan tepat waktu? Harus ya anak-anak. Harus tepat waktu, itu menunjukkan anak yang disiplin ya anak-anak. Kita sekarang akan belajar mengenal jam anak-anak. Jam sendiri itu jenisnya kan ada 2 jenis ya, yaitu jam digital dan jam analog. Digital itu yang seperti apa sih anak-anak? Coba lihat gambarnya atau contoh-contohnya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh jam digital anak-anak. Jam digital itu adalah jam yang tampilan dasarnya itu berupa angka yang tertera pada layarnya ya anak-anak. Dalam jam digital tidak ada jarum jam ya. Biasanya jam digital itu hanya menunjukkan jam, kemudian dan menit ya di belakangnya itu. Namun ada sih beberapa jam digital juga menunjukkan detiknya ya, yaitu yang titik 2-nya itu atau di bawahnya ya, di pinggir-pinggirnya. Namun pada umumnya hanya menunjukkan jam dan menit saja anak-anak. Sekarang anak-anak akan belajar cara membaca jam digital ya. Nah, sekarang coba gambar yang pertama, jam yang pertama. Di sini ada yang di bagian depannya itu angka 12 ya. Ini menunjukkan pukul ya atau jamnya ya. Kemudian
angka di belakang 08 itu menunjukkan menitnya. Jadi ini dibaca pukul 12 lewat 8 menit anak-anak. Sekarang gambar yang berikutnya, jam berikutnya. Di bagian depannya tertulis angka 12 ya, dan bagian belakang angka 20 ya. Nah, ini berarti dibaca pukul 12 lewat 20 menit. Nah, sekarang jam berikutnya. Nah, ini dibaca angka berapa ya, anak-anak? Dibaca pukul berapa, anak-anak? Coba anak-anak tulis ya. Nah, sekarang kita akan mengenal atau melihat ya jam analog itu seperti apa ya. Di dalam jam analog, coba lihat ini contoh-contoh dari ibu ya. Contoh jam analog, ada jam tangan, ada jam dinding ya anak-anak. Nah, di dalam jam analog itu terdapat 3 jarum anak-anak. Yang pertama ada jarum pendek ya, yaitu jarum yang menunjukkan jamnya ya, coba dilihat. Kemudian ada jarum panjangnya, ini yang menunjukkan menit ya. Kemudian juga ada jarum yang ketiga ya, yang panjang namun kecil ya, atau halus ya. Dia tuh jarum ini selalu bergerak ya, ini menunjukkan detik anak-anak. Nah, di dalam jarum analog ini terdapat angka 1 sampai 12 ya. Namun ada juga yang hanya ada dengan simbol ya, nah dengan garis ya. Namun ini tetap ya mananya. Kalau yang di atas itu berarti angka 12 ya. Terus ke pinggir ya, ke sebelah kanan berarti angka 1, angka 2, angka 3 ya, ke bawah angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Itu sama ya posisinya dengan angka ya pada yang garis-garis ini ya. Nah, jarum jam pada jam analog itu selalu bergerak memutar ya. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Nah, satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog ini menunjukkan 1 jam anak-anak, atau 60 menit anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana cara membaca apabila jarum panjang pada jam analog itu menunjuk ke angka 12 ya, dan jarum pendeknya menunjuk kepada angka 6, maka ini dibacanya pukul 6 ya, pukul 6 tepat ya. Kalau jarum panjangnya itu menunjuk kepada angka 12 anak-anak. Sekarang gambar berikutnya, jam berikutnya, jarumnya menunjuk pada angka 7. Sedangkan angka jarum panjangnya menunjuk pada angka 12, berarti dibaca pukul 7 ya, pukul 7 tepat anak-anak ya, karena jarumnya menunjuk kepada angka 12. Sekarang jam berikutnya. Nah, ini jarum pendeknya menunjuk kepada angka 11 dan jarum panjangnya menunjuk kepada angka 12. Maka ini dibaca pukul 11 anak-anak. Sekarang jam berikutnya anak-anak. Nah, ini menunjukkan pukul berapa anak-anak? Coba dilihat, jarum pendeknya menunjuk kepada angka 10 dan jarum panjangnya menunjuk kepada angka 2 ya. Jadi ini dibaca pukul 10 lewat 10 menit. Kemudian gambar berikutnya atau jam berikutnya, lihat. Jarum panjangnya menunjuk kepada angka
10 ya, jarum pendeknya menuju kepada angka 10 dan jarum panjangnya menuju kepada angka 5. Jadi ini dibaca pukul 10 lewat 25 menit ya. Jadi sekarang anak-anak sudah tahu ya cara membaca jam analog dan jam digital ya. Kalau jam digital itu kalau misalnya jarum panjangnya menunjuk kepada angka 12 berarti itu jam 10 atau jam 12 atau jam 9 tepat ya. Kalau jarum jamnya menunjuk kepada angka 12 anak-anak. Sekarang coba anak-anak berlatih bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut ini anak-anak. Gambar yang pertama atau jam yang pertama, jarum pendeknya itu menunjuk kepada angka 10. Kemudian jarum panjang menunjuk kepada angka 12 ya. Seperti ini dibacanya pukul 10 tepat anak-anak karena jarum panjangnya menuju kepada angka 12. Nah, kemudian jam berikutnya anak-anak 4 jam lagi. Coba anak-anak berlatih ya. Kemudian tulis ya di buku tulis jawabannya anak-anak. Nah, sekarang bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat anak-anak. Ini adalah teks aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya anak-anak. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh itu sangatlah penting ya. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul itu disebabkan sering lalai dengan aturan. Nah, oleh sebab itu aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain. Nomor 1 ya, aturan yang pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Kemudian yang kedua, duduk ya dengan posisi yang benar. Kemudian yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib ya. Kemudian nomor 4, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak boleh terburu-buru ya agar tidak tersedak ya anak-anak. Kemudian yang keenam, tidak berbicara ketika makan juga sama ya. Agar tidak tersedak ya anak-anak. Kemudian yang ketujuh, ketika makan mencuci tangan, setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Dan yang kedelapan, setelah makan itu jangan lupa ya akhiri dengan berdoa kepada Tuhan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Nah, itu aturan-aturan ketika kita sarapan pagi anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak berlatih. Apa isi teks yang telah kamu baca pada halaman tadi anak-anak, halaman sebelumnya? Nah, lihat di situ kan judulnya apa? Coba isi ya. Isi teks yang telah kamu baca pada halaman sebelumnya adalah tentang apa ya? Diisi ya anak-anak. Kemudian yang kedua, apa kesimpulanmu terhadap isi teks pada halaman sebelumnya? Nah, Ibu contohkan ya kalau kesimpulan itu seluruhnya ya, seluruh dari teks tadi, yaitu ada aturan yang harus dipatuhi ketika sarapan pagi, yaitu kesimpulannya Nana. Nah, sekarang coba anak-anak baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi ya dengan teliti. Setiap kata, lihat setiap kata Tuhan itu selalu ditulis ya dengan huruf
besar ya. Huruf besar itu juga disebut dengan huruf kapital ya. Perhatikan kalimat di bawah ya. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, kata Tuhan huruf T-nya itu ditulis huruf besar atau huruf kapital ya. Kemudian kalimat yang kedua, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Sama ya, pada kata Tuhan ditulis huruf T-nya itu ditulis kapital atau ditulis huruf besar ya. Jadi huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan ya. Contoh kata ganti Tuhan yang sering digunakan ya. Misalnya Yang Maha Esa ya, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang ya, dan lain sebagainya, sangat banyak ya. Yang Maha Menguasai, Yang Maha Merajai ya, banyak ya anak-anak. Nah, di sini ada 5 contoh ya. Huruf Y, huruf M, huruf E, coba anak-anak semuanya ditulis menggunakan huruf kapital ya. Nah, sekarang anak-anak akan berlatih. Tulislah 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Kata yang pertama, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang ya. Nah, Ibu akan contohkan satu kalimat ya. Yang pertama, marilah teman-teman kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat, kata Tuhan ya. Huruf T, huruf Y, huruf M, huruf E itu ditulis huruf kapital anak-anak. Silakan anak-anak tulis ya, cari kalimat ya, atau buat kalimat dengan kata-kata pengganti Tuhan yang 4-nya lagi anak-anak. Tulis jawabannya di buku tulis atau di buku temanya ya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Nah, sebelum makan itu kita harus berdoa ya. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kita ya kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan itu dapat diungkapkan juga anak-anak melalui lagu ya. Misalnya lagu Terima Kasihku. Terima kasihku ya Tuhan ya. Kemudian lagu ini dapat dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan dengan nada kuat ya, bukan tekanan nada kuat dan nada lemah. Coba dengarkan penjelasan Ibu ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan menyanyikan dulu ya sebentar lagu Terima Kasih ya Tuhan anak-anak. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, itu seperti itu ya anak-anak lagunya. Nah, pada lagu Terima Kasih Ya Tuhan, anak-anak perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada pada angka 3 kasih ya anak-anak itu dibunyikan 1 ketukan anak-anak. Kemudian nada 5-4 yang di atasnya itu ada tanda garis
Angka 5 dibunyikan setengah ketukan. Dan angka 4 dibunyikan juga setengah ketukan ya anak-anak. Jadi terima. Jadi cepat ya, hanya karena cuma satu ketukan. Kalau kasih, terima kasih, terima kasih. Beda ya antara satu ketukan dengan setengah ketukan anak-anak. Sekarang tanda seperti ini, atau kita dalam matematika itu tanda lebih besar ya. Nah, dalam not lagu berarti memiliki arti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah ya anak-anak. Coba dilihat di atasnya itu ya, itu yang berwarna merah ya anak-anak. Kemudian tanda kurang ya, kurang dari dalam lagu berarti memiliki arti itu tekanan nada lemah perlahan-lahan menguat ya, dari lemah ke kuat ya anak-anak. Jadi kebalikannya anak-anak. Nah, anak-anak di rumah coba nyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang Ibu berikan tadi ya anak-anak. Nah, coba anak-anak perhatikan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu ya. Nyanyikan secara berulang ya, sesuai dengan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Jika telah mahir, iringi lagu dengan tepukan ya, menggunakan pola ya, atau bisa juga dengan mengiringinya itu dengan alat musik ritmis ya, iringan lagunya itu. Alat musik ritmis itu bisa dengan tamborin ya, drum, kendang ya. Kalau misalnya tidak ada, tidak apa-apa ya, boleh dengan tepuk tangan saja ya anak-anak. Sekian pembelajaran pada hari ini anak-anak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu ya. Tetap semangat ya anak-anak. Selalu patuhi ya protokol kesehatannya agar kita dijauhkan dari semua penyakit ya anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.